Selamat malam saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh pada saat ini bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kerap kali tidak mau praktek di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita berkumpul di sini, kita biasanya berani dan merasa banyak temannya. Tetapi nanti kalau sudah sendiri-sendiri baru mengalami kok berat ya. Saudara tadi janji toh, nanti kalau pulang, kalau ketemu tetangganya, tanya bilang, adakah damai di hatimu? Coba saya mau lihat berani sungguh apa enggak. Saya yakin kalau saudara pulang dari sini terus ketemu saudara tetanggamu, kamu adakah damai, tetanggamu mesti melotot. Jangan-jangan sudah mulai sinting semua. Ini loh saudara, kehidupan Kristen untuk dunia itu dianggap sinting saudara. Karena apa? Karena kehidupan Kristen itu tidak masuk akal di dalam rencana manusia. Ini loh. Karena firman Allah sendiri sudah berkata bahwa hikmat Allah itu adalah satu kebodohan bagi dunia, saudara tahu. Tidak masuk akal. Saya sendiri terus terang, secara manusia, saya sendiri kalau ditanya orang saya cerita, orang lain bilang, kok hidupnya kayak dongeng ya Pak Yusa. Wong kok kamu, saya sendiri merasa kayak dongeng kok, saya bilang. Kenapa? Karena memang aneh-aneh saudara. Tetapi Alkitab ini ya dan amin kalau engkau sungguh-sungguh mengaminkan dan menjalankan. Luar biasa Alkitab. Kalau enggak mungkin. Saya itu mau melepas gini saja itu enggak mungkin. Karena apa? Hidup kita itu harus fakta. Ini loh. Saya dari kecil terus terang hidup saya itu fakta. Saya rasional. Saya mengatakan kalau tidak nyata, tidak. Makanya saya itu orangnya gila-gilaan. Sungguhan, saya hidup dengan Tuhan itu gila-gilaan, saya bilang. Sebabnya apa? Semua harus saya alami. Kalau enggak, saya bilang enggak mungkin, enggak percaya, saya bilang. Makanya saudara itu kalau menjadi orang Kristen, tidak mengalami, engkau akan rugi. Rugi sungguh-sungguh. Makanya saya katakan, alami. Nggak bakal gepeng ndak, saya bilang. Gepeng dipenyet nanti mumbul lagi, wong Tuhan itu luar biasa. Ini loh. Nah, kita kerap kali kan gini. Kenapa Tuhan membiarkan saya remuk ya? Loh. Saya bilang loh, yang membiarkan kamu remuk siapa toh? Loh, segala perkara ini kan Tuhan yang bikin, betul enggak? Ada seorang ibu telepon sama saya, dia bilang, Pak Yusa, saya mau konseling. Saya bilang, yang kamu cari itu istri saya atau saya? Saya bilang, sebetulnya istrimu enggak ada ya Pak Yusa saja. Ya, kebetulan saya yang nerima telepon. Wah, saya yang dapat bagian, saudara. Langsung ngomongnya apa? Allah itu kejem. Lah saya kan bingung toh. Ada apa? Saya bilang, mungkin saya salah. Apa? Allah itu sadis. Kejem sadis. Hah? Kenapa? Lah saya ini loh ngalami. Ngalaminya bagaimana? Saya bilang. Saya ini les scroll. Satu lesan itu orang banyak. Saya bilang. Ya terus? Semua orang benci saya. Apa Allah itu tidak sadis? Mengapa aku dibiarkan dibenci? Sampai gurunya sendiri maki-maki saya. Lah, terus saya ini bingungnya, saya tanya,
Tuhan, orang seperti ini itu ngomongnya harus piye atau bingung saya. Wong yang dimaki-maki, yang marah sama Tuhan, saya bilang. Yang les berapa? Kira-kira 10-20 orang. Nah terus semua maki-maki kamu, benci kamu. Iya. Saya kira kalau ada orang apa-apa dimaki-maki, yang gila yang maki-maki, saya bilang. Iya toh? Orang satu dimaki-maki orang banyak. Lah, yang maki-maki yang gila atau yang satu yang gila? Saya tanya toh. Lah, kamu itu sudah introspeksi, saya bilang. Sudah lihat dirimu sendiri. Saya enggak apa-apa kok. Nah, kalau kamu enggak apa-apa, semua orang maki-maki kamu, orang itu gila, saya bilang. Kamu yang paling benar. Tapi kalau semuanya ndak maki-maki, maki-maki karena ulah kamu yang gila, saya bilang. Saya orangnya terus terang, belak-belakan saya. Lah Pak Yusa turut maki saya, dia bilang. Saya bilang, iya. Sebab kamu bilang Tuhan sadis. Tuhanku tuh baik kok kamu bilang sadis. Lalu dia bilang gini, kenapa saya dilahirkan jadi menderita? Apa enggak Tuhan itu sadis? Gitu. Saya tanya, yang melahirkan kamu itu ibumu, bukan Tuhan, saya bilang. Kalau enggak Tuhan mau, enggak bisa. Saya bilang, zaman sekarang itu zaman KB. Iya dah. Kalau ibu-ibu enggak mau punya anak, bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Lah KB toh enggak punya anak, enggak. Lah saya bilang, kenapa bapak ibumu yang enggak mau maki, yang buat kamu? Saya bilang. Yang buat tuh bapakmu mbak ibumu, bukan Pak Tuhan, saya bilang. Loh, bapak ibu saya buat, kalau Tuhan enggak mau, enggak bisa, saya bilang. Tapi kalau Tuhan mau, tapi bapak ibumu enggak mau, KB, bisa enggak? Enggak bisa lah, ya. Lah kamu ada itu bapak ibumu yang bikin, saya bilang. Lalu dia diam saja. Sekarang kamu coba datangi papa mamamu, maki-maki. Dia bilang, enggak berani saya. Lah kok kamu maki Allah, saya bilang. Ada enggak kelihatan no? Loh lah iya itu soalnya. Lah saudara ini lihat Allah enggak? Enggak lah. Nah ini geleng-geleng ibunya. Loh lah kalau engkau enggak lihat dia di dalam perbuatan, di dalam nubuat, di dalam segala perkara, yang kamu percaya itu khayalan enggak? Hah? Ayo. Saya tanya. Ini suratnya siapa? Suratnya Allah, Yesus, ya toh? Betul? Dia cinta kamu atau kamu cinta dia? Dia cinta kamu, betul? Melalui surat? Ya. Terus kamu jatuh cinta sama dia enggak? Kalau enggak jatuh cinta enggak ada di sini, betul lah? Betul ya? Oke. Kalau orang jatuh cinta surat-suratan sampai mesra tapi enggak pernah lihat fotonya, bagaimana? Enggak pernah ketemu. Cintanya itu cinta dalam dalam kenyataan atau cinta dalam mimpi? Hah? Mimpi. Lah kamu cintanya sama Yesus itu mimpi atau kenyataan? Ayo kamu tanya saya. Hah? Kenyataan, berarti kamu sudah ketemu Yesus. Loh betul enggak? Kalau kamu belum ketemu Yesus, itu nyata atau teori? Nah sekarang saya tanya, banyak anak Kristus ini cinta Yesus ini teori atau kenyataan? Teori toh? Nah, kalau teori nanti ketemu masalah, engkau enggak gugur. Kenapa? Enggak kelihatan kok Yesusnya kok. Ini loh saudara. Kenapa banyak orang Kristen sudah Kristen bertahun-tahun mengalami musibah sedikit gugur? Mengapa?
Sebab tidak melihat suatu kenyataan Yesus hidup, membela, menolong, dan mesra dengan dia. Betul tidak? Sekarang kenapa Yesus tidak pernah menampakkan dirinya kepada kamu? Hah? Dosa. Om ini bilang dosa. Loh, tapi kalau Om bertobat sama Yesus, diampuni enggak? Enggak. Lah, ya rugi Om. Hah? Lah, Om bilang minta ampun dulu, terus diampuni enggak? Ya, kalau sudah diampuni bersih enggak? Nah, bersih. Nah, gitu toh. Rahasianya saudara kenapa Yesus tidak menyatakan diri? Hah? Kurang suci. Betul. Ada enggak ayatnya bahwa Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu? Ada enggak? Nah, enggak tahu semua lah. Lah ya, suratnya aja enggak pernah dibaca kok. Bilangnya cinta gombal itu. Coba perempuan di sini ini loh, yang muda-muda ini sudah pernah jatuh cinta belum? Sudah pernah dicintai belum? Sudah banyak yang sudah toh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini nostalgia. Kalau nulis surat di luar kota ndak ketemu-ketemu, suratnya dibaca berkali-kali ndak? Ditaruh di atas, di bawah bantal ndak? Betul toh? Kalau sampai kumal. Loh, ini pengalaman saya soalnya. Saya dulu sama istri saya itu pacaran 13 tahun. Nggak ada, zaman sekarang nggak ada. Nggak sanggup pacaran 13 tahun sama saya. Tapi istri saya sanggup. Nah, karena apa? Memang dia calon saya loh. Tuhan yang memberi, kalau enggak sanggup, saudara tahu. Dan tiap tahun suratnya itu dibendel. Dibaca anak saya, malu saya. Baca, itu kenyataan saudara. Saya kalau datang, lihat surat-surat saya, seneng. Kenapa? Malah kumel, seneng. Senengin apa? Tandanya dibaca berkali-kali. Alkitabmu, suratnya Yesus, kalau dibuka masih krecek, lengket. Lo jujur, betul enggak? Itu tandanya dibaca apa enggak? Gitu kok bilang cinta Yesus. Yesus datang tanya, sudahkah engkau baca suratku? Belum sampai Tuhan. Apa jadinya kalau Tuhan nanti datang? Kecewa, betul Om, kecewa. Ya dah. Si Om ini pinter tapi Om baca Alkitab dah? Sudah selesai? Belum. Ini loh saudara. Apa Om? 150 ayat apa? Padahal suratnya tebelis gini loh Om. Rebah. Ini loh saudara. Ini firman Tuhan harus seluruhnya. Jangan kamu petil-petil. Tidak ada sebagian firman Tuhan yang diapalkan. Dan tidak ada sebagian firman yang tidak perlu. Seluruh isi firman Tuhan itu ya dan amin. Engkau harus masukkan seluruhnya. Saudara tahu, saya membaca Alkitab ini 60 kali lebih. Dan dia yang memerintahkan saya, baca firmanku sebanyak-banyaknya. Engkau akan tahu pada satu saat aku akan angkat semua firmanku, dan engkau akan mencari air hidup kemanapun kau tidak akan mendapati lagi. Di Tiongkok sekarang Alkitab disobek-sobek untuk apa?
untuk setiap orang menghafalkan bergantian, saudara tahu. Tapi di Indonesia 2500 saudara tidak mau membaca. Firman Tuhan akan menyatakan bahwa engkau akan kecewa, engkau akan mencari kemana-mana, tidak akan ada. Dan engkau akan berkata, dulu aku punya, sekarang aku tidak punya. Saudara akan kecewa, saudara tahu. Engkau kalau mau membaca ini berkali-kali, engkau membaca dan menyimpan dalam hati, engkau akan hidupmu menjadi bersih. Diubahkan langkah demi langkah. Sifat perangaimu diubahkan menjadi baru. Dan Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu. Karena ini janji. Di dalam Yohanes pasal 14, janji Tuhan saya bacakan supaya saudara pegang, saudara lakukan. Kalau engkau tidak ketemu Yesus, Yesus bohong. Betul. Saya berani katakan, saya orangnya praktis. Kalau ngajar cepat. Ayo. Supaya siapa yang benar-benar dia akan melihat Yesus fakta. Yohanes pasal 14 ayat 21. Saya akan bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini janji Allah, bukan janji saya. Kalau engkau melakukan firman-Nya, memegang firman-Nya, melakukan, tandanya engkau mengasihi. Tetapi saudara berkata, aku sudah melakukan. Berapa? Sebagian. Tidak seluruh. Mengapa? Bacanya belum selesai. Nah ini saudara. Berapa tahun engkau menjadi orang Kristen? Kalau saudara baca satu hari 4 fatsal, pagi 1 fatsal, siang 1 fatsal, sore 1 fatsal, malam mau tidur 1 fatsal, 8 bulan habis Alkitab. Karena saya melakukan ini dari umur 12 di perintah Tuhan. Baca 4 fatsal 1 hari, pagi, siang, sore, malam. Setiap 8 bulan Alkitab habis. Lalu pada waktu saya di Ambarawa, saya bertemu dengan seorang ahli Alkitab Gongcu, namanya Liking. Kalau ke Ambarawa boleh mampir, boleh dicek. Nah, apakah kesaksian Yusa itu bohong? Boleh cek. Namanya Liking, tukang emas. Jadi kalau ke Ambarawa tanya saja toko emas, tukang emas namanya Liking mana? Nah, kamu bisa kasih tahu. Dia ahli Alkitab Gongcu. Dia kalau sembayang sama engkongnya datang. Dia bilang, "Kong, aku mau ketemu engkau." Engkongnya datang. Plok. Ngomong sama engkong. Lalu dia tanya perkara yang macam-macam bisa. Maka dia tidak bisa menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Lalu pada satu hari dia ketemu kepada saya di Ambarawa. Dia bilang gini, "Pak Yusa, saya ahli Alkitab Gongcu dan saya agamanya Gongcu." Oh ya. Lalu dia tanya sama saya, "Saya ikut agama Gongcu, bisa selamat masuk surga atau tidak?" Kalau saya tanya saudara, bisa enggak? Hah? Pantesan enggak banyak orang jadi. Hah? Enggak, Om, saya tanyanya gini. Orang agama Gongcu bisa selamat masuk surga atau tidak?
Pantesan orang liking itu puluhan tahun tidak bisa gaji orang Kristen karena saudara, karena pendeta. Kenapa? Saya bilang bisa. Kaget dia. Pak Yusa, saya sudah tanya 10 pendeta, semua bilang tidak bisa. Saya bilang bisa. Kaget dia. Bisa Pak Yusa, bisa. Caranya bagaimana? Genapi Tauratnya Gongcu. Jadi tidak boleh tidak bisa genapi, tidak boleh. Kamu bisa jadi dokter bagaimana? Kalau kamu lulus ujian dokter, betul dong? Kalau tidak lulus, bagaimana? Tidak bisa jadi dokter. Kamu ikut Gongcu, bisa selamat, bisa. Asalkan engkau dapat menggenapi syarat-syarat agama Gongcu, tidak ada satu yang kamu gagal ngalami. Langsung dia bilang, wah enggak sih, bisa Pak Yusa saya. Saya itu ahli, semua saya baca, saya kupas. Tetapi Gongcu sendiri berkata, aku sendiri tidak dapat menggenapi syarat agama Gongcu. Kamu dapat gak genapi? Gak bisa, gak masuk surga. Lalu dia bilang, oh jadi aku gak bisa genepi, gak masuk. Ya logis toh. Dia bilang, oh ya logis ya. Tapi kenapa orang Kristen bisa masuk surga? Lah itu masalahnya, saya bilang. Nah, lalu dia balik tanya sama saya, Pak Yusa bisa genepi Alkitab? Gak bisa. Saya bilang, lah kok masuk surga? Lah ya itu anehnya, saya bilang. Betul tak? Saudara bisa genepi Alkitab? Gak bisa. Wong Tuhan berkata, kasihilah saudara-saudaramu seperti dirimu sendiri. Ini saudara seiman enggak? Hah? Seiman? Saudaramu enggak? Kamu mengasihi dia seperti dirimu enggak? Betul? Ayo, betul? Ya? Ini loh saudara. Engkau bisa ngomong, tapi coba saudaramu seiman yang dalam kekurangan, dia bilang, tolong dong kasih modal aku 1 juta. Saudara bilang apa? Ayo jujur. Saudara bilang apa? Maaf ya, aku sendiri kekurangan kok. Betul enggak? Saudara kalau di dalam doa dan roh, di dalam kantong diak saudara. Saya tahu. Kalau ada saudara yang utang kepada kita, tidak bisa bayar, saudara jengkel enggak? Saudara bilang apa? Tuh orang Kristen menelen uangku. Tani pek tio. Waduh. Saya tanya, itu uangmu atau uangnya Tuhan? Kalau bilang uangnya Tuhan, lah ditelen dia kok kamu ribut? Ya biar kok. Wong yang nelen ya anak Tuhan kok. Betul enggak? Jujur saudara. Ternyata saudara itu hanya di mulut tapi tidak di hati. Tapi ada enggak anak Tuhan yang sungguh-sungguh? Ada. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, seorang wanita loh. Dia membelikan tanah kepada gereja. Gereja itu dikuasai oleh majelis. Majelisnya kaya-kaya. Lalu harganya berapa ratus juta? Oke, ambil. Dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, tanah ini, tanahku mau dibeli gereja. Aku kasih harga pokok atau kasih harga jual Tuhan? Tuhan berkata, itu uangku atau uangmu? Uang Tuhan. Itu tanahku atau tanah Tuhan? Tanah Tuhan. Konsekuen ya? Ya Tuhan. Saudara tahu?
berikan kepada gereja itu dengan harga pokok. Dikasihkan harga pokok. Saudara tahu majelisnya tidak mau bayar. Dibayar sedikit, uangnya, modalnya itu dikasihkan dalam bank. Pendetanya sudah janji. Dia bilang, pendeta, ini tak kasih harga pokok. Kamu punya uang berapa? Oh, kita sudah punya uang segini. Baik, itu serahkan saya, tanah saya berikan. Saudara tahu, oleh majelisnya tidak boleh diserahkan. Majelisnya bilang apa? Oh, dia kaya aja kok, tidak usah. Saudara tahu, anak Tuhan yang punya tanah ini, dia bayar bank, dia rugi 300 juta. Saudara tahu, bayari renten 300 juta, saudara tahu. Dia bilang, Tuhan, anak-anakmu itu majelis-majelis kok jahatnya kayak gitu Tuhan. Lalu Tuhan berkata, itu uangku atau uangmu? Uang Tuhan. Lah kamu rela enggak habis? Ya habis ya sudah, wong Tuhan yang ngasih. Ya sudah, jangan ngomel. Enggak. Tiap bulan bayari renten, saudara, dia di bank. Sampai habis 300 juta. Tetapi setelah itu diuji oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Dan dia tetap, Tuhan itu uangmu, bukan uangku, peduli amat. Lalu asal ketemu bilang, tidak apa-apa, tidak mau bayar, tidak apa-apa, itu uangnya Tuhan, kamu bertanggung jawab sama Tuhan. Lah itu loh anak Tuhan yang sungguh, betul tidak? Lah kalau saudara bagaimana? Hah? Utang tidak bayar, ngomel tidak? Ngomel. Katanya uang Tuhan. Lah kok ngomel? Ini loh. Belajar bahwa apa yang kita ada itu adalah anugerah Allah. Ini saya buktikan sendiri. Setiap saya terima persembahan, saya berdoa. Tuhan, ini milik siapa? Suruh berikan, tak berikan. Saya. Dan Tuhan tidak pernah aku kekurangan. Dan anak Tuhan ini, dia bilang apa? Biarin Pak Yusak, dia nyikut saya 300 juta. Tidak apa-apa. Saudara tahu, setelah ujian masanya selesai, Tuhan ganti dia berapa? 3 miliar. Sampai dia bilang, aku tidak bisa mengerti. Setelah lulus ujian, Tuhan berikan aku 3 miliar. Aneh enggak? Itu Tuhan, saudara. Karena apa? Firman Tuhan sendiri yang berkata di dalam Yakobus. Mari kita baca. Di dalam kitab Yakobus ayat yang fatsal yang pertama. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Perhatikan firman Tuhan. Kitab Yakobus ini, saudara, Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan Yakobus, murid Tuhan Yesus yang 12 rasul, bukan. Karena Yakobus murid Tuhan Yesus itu baru Tuhan naik ke surga berapa saat kepala Yakobus sudah dipancung. Jadi Yakobus ini bukan Yakobus murid Tuhan Yesus, tapi Yakobus ini adalah adik Tuhan Yesus. Di mana pada waktu Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, dia menginjil, Yakobus sendiri tidak percaya bahwa dia adalah Mesias.
Banyak orang Kristen sama dengan Yakobus. Nanti kalau sudah Yesus mati, Yesus sudah pergi, baru saudara akan percaya bahwa itu Mesias. Rugi saudara. Engkau harus mulai sekarang praktekkan hidup kekristenanmu secara nyata. Kalau engkau sedang di dalam pencobaan, hadapi dengan penuh ketekunan. Karena ketekunanmu itu akan menyebabkan imanmu menjadi sempurna. Dan pada waktunya engkau akan menerima kelimpahan daripada Allah. Ini janji firman. Dan ini nyata di dalam kehidupan tiap-tiap anak-anak Tuhan. Praktekkan segala perkara dengan Yesus. Luar biasa. Saya selalu mengatakan praktek. Lah ini saudara Ambarawani Laiking ini. Ya pada waktu itu terus dia bilang, oh kalau gitu Pak Yusak bagaimana bisa selamat? Saya bilang, aku tidak dapat menggenapi syarat Yesus. Tetapi Yesus sudah menggenapi syarat Taurat. Dan Yesus sudah dapat kunci alam maut. Dia kunci surga pun di dalam tangan dia. Sekarang saya bilang, saya percaya kepada Yesus. Saya diangkat anak sama Yesus. Kalau aku diangkat anak sama Yesus, Yesus yang punya jalan ke surga, aku ikut di belakangnya. Masuk enggak? Dia bilang, oh ya masuk ya. Iya, kamu enggak anaknya toh. Anaknya Gongcu toh. Ya turut toh Gongcu. Langsung dia bilang, oh jadi enaknya ikut Yesus itu gak bisa tapi Yesus genapi. Ya, Yesus bayar untuk engkau. Contohnya, engkau mau masuk ke gedung pesta besar, bayarnya mahal. Anakmu bilang, Pak, aku kepengen masuk. Tapi sebelumnya itu dia bilang sama temannya, yuk masuk pesta itu. Terus temannya bilang, kowe punya duit berapa? Bayarnya berapa? 50.000. Wah, aku enggak punya. Nah, yang satu bilang, aku enggak punya, papaku ya enggak punya segitu. Tapi yang satu bilang, aku mau pulang, minta papa. Papaku punya, papaku punya. Lah kamu, lah aku papaku enggak punya itu, ya enggak bisa. Ya sudah, aku pergi. Nah, sekarang saya bilang, Pak, aku kepengen turut masuk ke pesta itu. Tapi aku enggak punya duit, Pak. Jangan khawatir, bapakmu punya. Anak itu enggak usah bayar toh. Turut di belakang bapak itu. Dibayar toh harganya. Masuk enggak? Masuk. Hal ini dibuktikan, saudara. Ada enggak orang-orang di sini yang pernah ikut Kuan Im? Ayo. Ada seorang hamba Tuhan, sekarang masih hidup. Kalau tidak percaya cari di Cengkareng. Namanya Mboksu Sevanya. Dia seorang hamba Tuhan, sekarang sudah tua. Dia pada waktu kecil di kota Indramayu, di desa sana, mamahnya ini orang pengikut Kuan Im. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Kemudian anaknya ini pergi sekolah minggu. Ada pendeta ke sana ngajar sekolah minggu. Anaknya ini pergi sekolah minggu. Lalu anaknya ini bilang sama mamahnya, Mama, ada Yesus jempol, Mah. Kuasanya luar biasa. Nah, lalu mamah ini kan khawatir. Ini anakku ini turut siapa? Wong aku turut Kuan Im, kok anakku turut Yesus? Kemudian dia ini sembahyang. Kalau sembahyang jam 12 malam dia sembahyang. Sebabnya apa? Dia ini punya janjian sama Kuan Im pada waktu dia muda. Dia sakit keras sampai mau mati. Dia minta sama Kuan Im gini, Kuan Im, kalau engkau sembuhkan aku mau ikut engkau sampai mati. Saudara tahu, Kuan Im-nya datang sungguh. Makanya kamu ini jadi orang Kristen. Bisa kalah sama
pengikut Kuan Im. Yang ikut Kuan Imnya mau datang, yang mengikut Yesusnya ndak mau datang. Karena apa? Karena anak-anak ini ndak nurut. Yesus tidak mau menyatakan diri. Saudara tahu, rugi kamu nanti. Dia datang Kuan Imnya, lalu datang bilang sama dia, aku sembuhkan kami, engkau bersumpah sampai mati ikut aku. Ya, sembuh total. Ibu ini sembuh. Lalu dia nyembah Kuan Im terus. Anaknya pergi ke sekolah minggu. Lalu setelah itu malam dia bangun. Dia tanya sama Kuan Im. Kuan Im, anakku kok turut sekolah minggu, turut Yesus. Yesus itu siapa sih Kuan Im? Saudara tahu? Kuan Imnya datang. Dia bilang, ikut aku tak tunjui. Dia dibawa. Dia dilihatkan. Dia berkata, itu loh milik Yesus. Ada istana yang luar biasa indahnya. Lalu ada kereta putih, ditarik kuda banyak. Lalu pengikutnya pakai jubah putih banyak sekali. Semuanya masuk istananya. Lalu ibu ini bilang, aku boleh ndak lihat sana? Ndak boleh. Dia ngotot, dia jalan ngikut. Yesus turun dari kereta, masuk istana. Tuhan berkata, silahkan masuk dalam perjamuanku. Semua masuk. Lalu ini orang ikut. Pikirnya mau lihat dalamnya itu ada apa. Wong luarnya saja kok istimewa begitu, dalamnya apa? Baru nginjak terap pertama, mental kembali. Jatuh. Lari lagi. Datang lagi, mental lagi. Lalu Kuan Im bilang, kamu tidak bakal bisa masuk sana. Yang dapat masuk ke sana hanya pengikut Yesus. Lalu dia berkata, loh kenapa aku tidak boleh masuk sana? Engkau pengikutku. Semua agama di dunia akan lenyap kecuali Yesus punya. Saya tahu? Setan bisa bersaksi tidak? Hah? Bisa. Baca di dalam kitab Ayub. Setan bersaksi. Setan berkata kepada Tuhan, Ayub engkau berkati kok Tuhan, karena engkau jadi bentengnya. Engkau jadi perisainya. Setiap pekerjaannya engkau berkati. Ya Ayub setia kepadamu. Aku tidak bisa menjamah dia. Ini saudara, setan bisa bersaksi. Pada waktu itu ibu ini bangun. Lalu setelah itu anaknya semua dikumpulkan. Dia berkata begini, anak-anak setia ikut Yesus, karena itu yang paling bahagia. Mamah sudah terlanjur sumpah, mamah akan ikut Kuan Im, tapi engkau semua ikut Yesus. Itu bahagia. Saudara tahu? Kalau tidak percaya tanya. Anaknya jadi hamba Tuhan, saudara tahu. Lalu Laikeng ini, anak Tuhan ini, dia sekarang anak Tuhan yang setia. Dia lalu berkata begini, Pak Yusa, kalau saya mau membaca firman Tuhan ini, apakah Allah mau menemui saya? Baca di dalam Alkitab. Kalau engkau baca firman-Nya, engkau lakukan, maka Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu. Kalau tidak, jangan jadi orang Kristen. Saya terus terang. Lalu dia baca, saudara tahu, dia kalau membaca semalam-malaman, dalam waktu 3 bulan Alkitab habis. Semalam-malaman tidak tidur. Wah, rame, dia bilang, luar biasa. Langsung dia berkata, perjanjian baru adalah sambungan daripada kitabnya Gongju. Anda tahu, dia ngomong sendiri. Luar biasa. Mengapa aku dulu tidak mengenal? Karena hamba-hamba Tuhan kerap kali memotong, tidak bijaksana jawabnya. Saya dapat jawaban ini bukan saya,
Tuhan sendiri yang ngajari saya. Jadi bukan dari saya. Lalu saya berkata, baca. 3 bulan selesai, dia ketemu lagi saya menginjil ke Semarang, dia ketemu, dia bilang, Pak Yusa, 3 bulan sudah habis, saya sekarang mulai lagi. Lalu saya berkata, ada janjinya? Ada, dia mau menyatakan diri. Bisa enggak saya mintaan? Dia tulus hati, dia sembahyang, dia berkata, Tuhan, aku sekarang percaya kepadamu. Aku yakin bahwa firman-Mu ya dan amin. Tapi izinkan aku sekarang bicara sama engkong dulu. Orangnya nyata loh dia. Lalu dia sembahyang lagi sama engkong nih. Sebabnya saya ajari gini. Bagaimana Pak Yusa caranya? Gini, kamu sembahyang sama engkongmu dulu. Engkongmu biasanya kan datang, ya. Sekarang kamu bilang, Kong, kalau engkau lebih kuasa daripada Yesus, silahkan datang, Kong. Loh, bisa gitu? Ya, tantangan. Saudara tahu, sungguh ditantang. Dia sembahyang sampai lama terus bilang, Kong, kalau engkau lebih kuasa dari Yesus, datang, Kong. Ditunggu 1 jam, Kongnya tidak muncul. Tidak muncul, berapa kali tidak muncul? Terus dia bilang gini, oh ya sekarang aku tahu. Lalu dia berkata, sekarang Tuhan, aku tahu engkau lebih kuasa. Kalau engkau Tuhan, firman-Mu berjanji kalau aku pegang firman-Mu dan melakukan, maka engkau akan menyatakan diri-Mu kepadaku. Saudara tahu, Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Percayalah kepadaku, kau akan selamat. Saudara tahu? Dan dia berkata, aku yakin bahwa Kristus itu hidup. Luar biasa. Alkitab ini ya dan amin. Saudara tahu? Dan di dalam pengikutan dia setia kepada Tuhan, saudara. Dia tiap hari sampai sekarang baca terus Alkitab. Tapi pekerjaannya tambah lama tambah diberkati Tuhan luar biasa. Adiknya yang 14 tahun di Lawang sakit jiwa. Satu saat dia mendoakan adiknya dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata, ambil adikmu, aku sembuhkan dia. Sekarang sembuh total. Engkau akan ketinggalan karena firman Tuhan berkata, siapa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Mengapa ayat itu dikatakan Yesus? Karena banyak anak-anaknya yang tidak setia. Kalau engkau tidak mau setia, engkau akan ketinggalan. Tapi saya tidak mau. Sebab firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29 berkata, yang dipanggil terlebih dahulu, yang semula-mula dipanggil, dia akan ditetapkan semula sama dengan Yesus. Jadi tidak dipanggil permulaan terus jadi kemudian enggak. Yang dipanggil mula-mula, dia akan ditetapkan semula sampai sama dengan putranya Yesus. Maka dari itu saudara, malam hari ini engkau diperingatkan. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Kalau engkau di dalam pencobaan, engkau sedang dilatih oleh Dia. Untuk supaya engkau cakap menghadapi pencobaan demi pencobaan. Ujian demi ujian. Supaya apa? Pada masanya ujian yang terakhir datang, engkau cakap dan engkau lulus. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan.
Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudara-saudara dan saya hidup di dalam zaman yang dinubuatkan oleh Daniel. Daniel 2000 lebih sudah menubuatkan perkara ini, saudara. Bahwa bangsa Israel harus terjadi negara. Dan semua musuh nanti akan menyerbu Yerusalem. Dan firman Tuhan sudah menggenapkan. Kalau nanti Yerusalem diserbu, kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Orang bijaksana akan jatuh. Kenapa? Karena orang bijaksana hanya menggunakan akalnya. Tetapi orang yang mengenal Allah, dia akan tetap kuat. Kalau engkau tidak kenal Yesus sungguh-sungguh, kau tidak akan mampu, saudara. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita. Ada seorang hamba Tuhan umurnya 84 tahun. Dia dibawa ke surga 5,5 hari oleh Tuhan. Dia disuruh lihat segala macam perkara di surga. Setelah itu Tuhan berkata, "Hambaku, kamu kembali ke dunia, katakan, kedatanganku sudah dekat. Apa yang aku tulis di dalam Alkitab engkau sudah lihat semuanya. Sekarang nyatakan bahwa Allahmu adalah Allah yang ajaib. Bahwa janji Allah ya dan amin." Hamba Tuhan ini, dia dimasukkan di sungai Amazon yang ada ikan piranhanya, berkali-kali dimakankan ikan, tidak mati. Sebabnya apa? Dia bilang, aku tidak boleh mati sama Tuhan kok. Dibuat percobaan ya biar. Dan dia tidak mati. Saudara tahu. Sekarang masih hidup, masih di Amerika. Namanya Dr. Kolek. Dia mengadakan wawancara. Dia mengatakan benar, buktikan. Kalau Alkitab ini ya dan amin, mesti. Sebab saya lihat sendiri luar biasa di sana. Yesus membangun banyak rumah untuk anak-anaknya. Dan banyak rumah yang belum jadi. Dia tanya, kenapa Tuhan belum jadi? Anak-anakku di dalam dunia yang harus menyelesaikan, bukan aku. Kalau dia melakukan firman, aku selesaikan. Setiap kali dia melakukan firman, aku lakukan ini. Karena Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dalam dunia terikat di surga. Saudara tahu? Lalu dia dibawa oleh Tuhan melihat apa? Rumahnya. Tuhan tanya, dia tanya, rumahku mana Tuhan? Di sini kok indah? Tidak di sini, di tingkat yang lebih tinggi. Dia naik, ditunjukin, bagus rumahnya. Lalu, kok besar Tuhan rumahku? Bagus ya. Lalu Tuhan berkata, tergantung berapa jiwa yang engkau peroleh. Kalau engkau banyak, rumahmu seperti istana. Saudara tahu? Maka Markus tadi bilang, jadilah penginjil, bukan seperti Yusa, tetapi pribadi dengan pribadi.
rumah tanggamu dulu, selamatkan saudaramu, ayah bundamu, lalu family, lalu mulai menjalar ke tetangga dan semuanya. Ini loh saudara. Dan ini dibuktikan. Dia mengatakan, kalau orang dunia tidak pernah melihat, dan saya katakan dia tidak percaya. Dibuktikan. Dia berkata, pada waktu aku pulang dari surga, ketemu 2 gadis yang mati tabrakan. Lalu saya tanya, "Hei gadis-gadis, kenapa kamu mau kemana?" "Aku mau ke surga." "Kenapa? Kamu masih muda kok pulang?" "Kemarin dulu tabrakan mobil kami, 2 mati om." "Loh, kamu dari mana?" "Dari California." "Tolong ya om, ini kakak adik saya, kasih tahu mama. Mama saya lihat sedang susah di rumah, menangis. Tubuh kami sudah dikuburkan. Tolong kasih tahu ya om, bahwa kita bahagia di dalam Firdaus. Om, nanti kalau ke California, katakan, nama saya ini, adikku nama ini, rambutku begini, ini, roknya gini, mati tanggal berapa, dikatakan semuanya." Lalu setahun kemudian dokter Kolek ke California, dia khotbah, dia berkata, "Adakah di sini seorang ibu yang setahun yang lalu gadis suami kakak adik mati. Rambutnya yang satu begini, yang adiknya begini, namanya ini sama ini, umurnya segini, dan matinya tabrakan mobilnya." Seorang ibu, dia berdiri, "Itu anakku. Mengucap syukur ibu, anakmu sudah di Firdaus." Dan dia berkata, "Aku sekarang percaya bahwa anakku sudah di Firdaus dan aku mau pergi ke sana bersama dengan dia." Saudara tahu? Hidup kekristenan itu nyata. Ini kalau Kolek ngalami, saya nggak ngalami. Saya orangnya nggak mau. Tapi saudara mau, cuma denger tok. Makanya rugi. Alami. Saya mamahku gitu. Mamah pada waktu kurang 3 bulan meninggal, saya dikasih tahu Tuhan, tidur di rumah saya. "Ibumu waktunya sudah singkat." "Oi," saya bilang. Nah, saya langsung ngomong, "Mama, sini mah," saya bilang. Saya orang yang hidupnya praktis sungguh. Saudara mungkin tidak berani jadi anak kayak saya. Kenapa? Disangka nyepatani. Ibu saya panggil, "Mama, sudah siap pulang?" Saya langsung loh. "Oh sudah." Waktu mama tinggal sedikit. "Oh iya toh, Tuhan ngomong ya. Gini mama minta berdoa sama Tuhan supaya mama lihat rumahmu yang di sana." "Loh boleh toh?" "Loh, Alkitab berkata, aku sediakan rumah bagimu. Minta supaya engkau tidak takut kalau pulang." "Oh ya, tak sembayang ya." "Ya, sembayang." Ibu saya tukang sembayang dia jam 3 sembayang sampai ngantuk tidur ya belas. Ternyata saudara tahu, di dalam dia tidur siang diangkat Tuhan, dibawa ke Firdaus. Lalu di sana dia lihatkan, "Ini loh rumahmu." Dia bilang, "Waduh bagus Tuhan, aku mau pulang kok Tuhan sekarang." Di sana bangun, dia bilang, "Papa," saya dikasih bangun, "Papa, oh wis, aku tak lama akan segera pulang." "Kenapa?" "Aku sudah lihat rumahku bagus Pak. Kowe ndak bisa beliin rumah aku kayak gitu." Nah, tapi kekasihku Yesus bisa. Loh, kamu lihat bagus, wah luar biasa. 3 bulan kemudian pada waktu dia pulang ke Cirebon, saya mau ke Semarang, menginjil ke Semarang. Saya mampir Cirebon, Tuhan berkata kepada saya, "Kasih selamat tinggal kepada ibumu." "Hah? Engkau tidak akan bertemu lagi di sini, ketemu di Firdaus." Saya ngomong sama Mama, saya mau ke Semarang, Solo, terus ke Kudus, ke Jawa Tengah muter. Nanti kita ketemu di Firdaus ya, Mah.
masih ngobrol loh, masih jalan-jalan, si sehat. Dia bilang, oh ya toh, ada ketemu kamu lagi di sini? Enggak, ketemu di sana. Oh ya, oke. Selamat jalan, saya bilang. Papa saya melotot. Sebabnya papa tidak bisa terima. Tapi mama saya bisa. Langsung saya pergi ke Ungaran, nginjil ke Semarang. Hari Minggu, kira-kira seminggu kemudian, saudara tahu, saya sembahyang jam 1:30, setiap 1:30 saya berdoa dengan istri dan anak-anak. Biarpun saya di kota lain, saya sembahyang. Berdoa. Pintu saya dibuka orang. Klok, loh. Tapi tidak ada orang. Terus saya sembahyang lagi, Tuhan, yang buka pintuku siapa? Nah, kalau hidup ya Tuhan tuh gitu. Saya ya bilang, Tuhan, yang buka pintuku siapa? Tuhan berkata, ibumu. Hah? Mama? Ibumu minta diri, anak. Bayangin, saudara. Langsung saya berkata, Tuhan, ibuku mau pulang. Iya. Langsung pikiran saya jadi gundah. Loh Tuhan, aku kan gak ketemu lagi. Boleh aku pulang? Saudara bilang, Tuhan bilang apa? Engkau mau melayani aku atau engkau mau bertemu dengan ibumu? Bayangin, saudara. Lalu firman Tuhan dari dalam hati muncul. Kalau engkau mengasihi ibumu lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku. Saudara? Lalu saya berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada ibuku. Silahkan mamah engkau pulang. Kita akan bertemu di Firdaus. Dan saya menginjil lagi. Lalu sampai di Kudus. Saya khotbah dari jam 6. Jam 7 kurang 10 menit. Saya berhenti khotbah karena saya lihat ibu saya terbang pulang. Persis saat itu ibu meninggalkan dunia. Saya dicari tidak ketemu. Selesai khotbah, saya pinjam telepon, saya entrokal istri saya bilang, Mama pulang ya. Istri saya bilang, iya. Kamu di mana? Di Kudus. Kamu dicari. Mama pulang. Jam 7 kurang 10 menit. Iya. Aku lihat Mama pulang. Sudah tahu? Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Mengapa engkau takut dan khawatir? Di dalam dunia engkau dijamin, di dalam surga engkau terjamin, saudara. Kita tidak perlu takut karena segala sesuatu sudah disediakan oleh Dia. Hidup untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu. Engkau sudah peringatkan kepada mereka bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau mereka sedang mengalami pencobaan demi pencobaan, justru karena Engkau mengasihi mereka untuk mendidik, melatih supaya mereka tahan menghadapi ujian yang terakhir. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu kalau saat ini, sementara ini mereka menggerutu. Mereka belum tahu kasih-Mu, bahwa Engkau demikian sayang kepada anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau ada di tempat ini saat ini. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu pribadi demi pribadi, Yesus. Seperti Engkau menyatakan kepada hamba, Engkau menyatakan kepada Liking, Engkau menyatakan kepada anak-anak-Mu yang lain. Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau, membaca firman-Mu, lalu mengikuti Engkau. Janji-Mu Engkau genapkan, Tuhan. Hamba-Mu merindukan anak-anak-Mu menikmati. Jadikan mereka saksi-saksi-Mu yang hidup dan benar, pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara, tetapi Engkau berbicara terus, Tuhan Roh Kudus. Engkau jamah anak-anak-Mu, Engkau hidupkan anak-anak-Mu di dalam kehidupan yang sejati.
Mari saudara berdoalah, katakan kepada dia hidup, dia ada, dia menanti engkau, dia menantikan, dia merindukan engkau. Oh haleluya Yesus, ya karata syakata korea ta syakata.